Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini dapat bertemu lagi dengan saya Rifki Muhammad Fajar, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sirah nabawiyah, mengenai sejarah bagaimana Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, strategi apa saja yang beliau lakukan sehingga menjadikan Madinah sebagai pusat dari kegiatan Islam di sana dan menjadikannya sebagai sentral Islam yang menjadi basis peradaban Islam pada saat itu dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Buku yang saya ambil yang menjadikan referensi dari Sirah Nabawiyah ini adalah buku karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang mana beliau ini merupakan ahli sejarah dan memenangkan lomba penulisan buku sejarah Islam dan merupakan buku bestseller. Baik kawan-kawan, sebagaimana kawan-kawan ketahui bahwasanya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu bukan untuk lari dari permasalahan. Akan tetapi Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu adalah untuk dapat membentuk suatu tatanan yang baru dan yang lebih kuat. Dikarenakan apa? Kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW ketika dakwah di Mekah, beliau tidak bisa melakukan apa-apa. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyak pencegahan dan juga tindakan-tindakan yang anarki yang dilakukan oleh kaum Quraisy yang ada di Mekah. Sehingga ketidakberdayaan umat Islam pada saat itu, yang mana kuantitas mereka yang masih sangat sedikit dibandingkan dengan kaum Quraisy yang sudah sangat besar, dan juga pemimpin-pemimpinnya yang sangat banyak dibandingkan dengan umat muslim yang sangat sedikit, itu sangat tidak seimbang. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan hijrah kepada para sahabatnya. Yang pertama, hijrah ke Habasyah. Ketika ke Habasyah diluncurkan. Terus yang kedua, hijrah ke Madinah, sehingga menjadikan Madinah sebagai pusat. Ketika peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua, Rasulullah SAW memberikan amanah kepada para sahabatnya agar supaya mengamankan kondisi yang ada di Madinah sehingga dapat dipakai untuk hijrah ke sana. Ya. Nah, apa sih pikiran Rasulullah SAW sebagai seorang visioner yang merancang sebuah tatanan gerakan, di mana beliau membentuk sebuah tatanan gerakan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah beliau menyamakan pikiran umat muslim, yang mana pada kondisi hijrah ke Madinah tersebut, tatanan umat Islam adalah belum sempurna, yakni masih labil, dikarenakan harus berhadapan dengan golongan-golongan yang lain. Di Madinah ini terdapat tiga kelompok ya, yang menjadikan transental mereka di dalam pergerakan. Yakni pertama adalah golongan kaum muslimin yang taat dan patuh terhadap perintah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah munafikin, yang pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang ingkar terhadap Nabi Muhammad, namun karena takut mereka apa-apakan, mereka menyatakan keimanannya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan juga yang ketiga adalah kelompok Yahudi banyak tatanannya di Madinah, sehingga transcenter dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu harus cerdas, yang menjadikan Islam itu dapat diterima di Madinah. Yang pertama adalah kelompok muslim. Kelompok muslim ini sebagaimana kita ketahui bahwasanya mereka ini adalah kelompok yang taat sama'an wa ta'atan kepada Rasulullah SAW. Dengannya
tatanan yang dibentuk adalah kuat dari segi akidah, ibadah, dan juga akhlak yang dilakukan oleh umat muslim. Yang kedua adalah dari kelompok munafikin. Pada saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau ingin dijadikan sebagai raja oleh golongan Aus dan Khazraj setelah perang Mu'as dilakukan, yaitu perang antara Aus dan Khazraj. Abdullah bin Ubay bin Salul ingin dijadikan raja oleh mereka agar apa? Agar terhentikan perseteruan antara Aus dan Khazraj. Namun ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul pun gagal dijadikan raja, dan masyarakat Madinah lebih memilih Rasulullah SAW menjadi pemimpin bagi kaum yang ada di Madinah. Yang ketiga adalah kelompok Yahudi. Kelompok Yahudi yang ada di Madinah itu cukup memberikan peran. Di antara tiga bani yang ada di Yahudi adalah golongan yang ada di Madinah. Kelompok Yahudi itu ada tiga yang besar pengaruhnya terhadap peradaban yang ada di Madinah, yakni Bani Qainuqa, Bani Quraizah, dan juga Bani Nadir. Kelompok-kelompok ini menguasai pasar yang ada di Madinah dan juga menerapkan sistem-sistem ribawi yang tentu sangat memberatkan bagi penduduk Madinah. Nah, apa strategi Rasulullah selanjutnya? Ya, yaitu dengan membangun masyarakat yang baru. Langkah apa yang konkret oleh Rasulullah SAW lakukan? Yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, yaitu dia membuat suatu base camp, tempat berkumpulnya umat Islam di Madinah, yaitu dengan membuatkannya masjid sebagai transcenter di dalam sebuah peradaban dan juga bagaimana cara memulai sebuah gerakan dan juga pikiran yang ada di Madinah tersebut. Ya, beliau membangun masjid sebelum beliau membangun rumah. Ketika datang ke Madinah dengan unta yang dia tunggangi sebagai keadilan, ya, dikarenakan para penduduk Madinah ingin Rasulullah SAW tinggal di rumahnya. Nah, ingin tinggal di rumahnya. Akan tetapi untuk menyamaratakan atau tindakan fair, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka beliau mengundinya dengan unta, dan unta tersebut duduk tepat di tanah yang dimiliki oleh Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Nah, setelah Rasulullah SAW membangun peradaban melalui base camp yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu masjid, beliau juga melakukan gerakan-gerakan yang visioner, ya, yaitu apa? Tindakan yang kedua yang Rasulullah SAW lakukan adalah mempersaudarakan antara kaum muslimin. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kaum muslim yang ada pada saat itu terdiri dari dua bagian, yakni kaum muslim muhajirin atau yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan yang kedua adalah kaum muslim ansar atau penolong dari muhajirin, bisa dikatakan sebagai penduduk lokal dari Madinah tersebut. Nah, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar ini agar supaya terdapat chemistry yang sangat baik di antara keduanya, sehingga tidak menimbulkan clash, ya, perseteruan yang berkepanjangan. Nah, di sini cerdasnya Rasulullah adalah apabila kita ingin membangun sebuah gerakan, maka persaudarakanlah umat yang ada di bawah naungan gerakan tersebut. Sebagaimana salah satu kisah yang menarik adalah ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Abi Rabi. Ketika beliau ditawarkan oleh Sa'ad bin Abi Rabi bahwasanya beliau adalah orang yang paling kaya di Madinah, maka silahkan Sa'ad bin Abi Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, silahkan ambil harta yang aku miliki setengahnya.
dan aku memiliki 2 istri. Silahkan kamu pilih yang kamu senangi. Luar biasa ini persaudaraan yang sangat luar biasa, sehingga menjadikan antara satu dengan yang lainnya seperti saudara, sehingga harus saling memberi. Namun jawaban yang luar biasa juga dari Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah memberkahi atas hartamu dan keluargamu. Akan tetapi yang aku butuhkan adalah tunjukkanlah kepadaku pasar. Di sini membangun tatanan yang sangat kuat luar biasa. Ketika Rasulullah SAW membangun masjid, mempersaudarakan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, atau muslim Ansar dan juga muslim Muhajirin. Yang ketiga yang Rasulullah SAW bangun adalah membangun pasar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah seorang entrepreneur. Sebelum menjadi nabi, beliau seorang entrepreneur. Dan keadaan posisi di Madinah itu adalah dikuasai oleh Yahudi, yang mana Yahudi menerapkan sistem ribawi. Sistem ribawi ini tentu sangat tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi umat muslim. Dengannya Rasulullah SAW membangun sebuah pasar, ya, tentu ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawannya, sehingga terbentuklah pasar Islam. Ini menguatkan ekonomi Islam secara finansial. Di samping akidah dan juga ibadah, secara finansial pun umat Islam lebih mapan. Lantas, apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yakni membuat perjanjian-perjanjian. Membuat perjanjian-perjanjian ini agar tidak ada persengketaan yang berarti ketika dihadapkan kepada suatu permasalahan, terhadap suatu problem, ketika sudah dibawahi dan dilandaskan oleh perjanjiannya. Perjanjian di sini adalah perjanjian antara kaum muslim dengan kaum muslim yang lainnya, dan juga kaum muslim dengan Yahudi, agar supaya tatanan yang baru saja dibuat itu tidak acak-acakan. Harus ada preambel, ya, atau bisa disebut dengan perjanjian. Sehingga ketika semuanya beres, terbentuklah piagam Madinah, yang poin-poinnya mungkin kawan-kawan sudah mengetahui, ya. Nah, dari sekian pergerakan yang oleh Rasulullah SAW terapkan di dalam hijrah ke Madinah, serta membentuk tatanan yang baru di Madinah, maka hal tersebut merupakan kunci bagaimana sebenarnya umat muslim bisa berjaya di Madinah, yaitu mempersatukan umat Islam, membangun base camp peradaban, dan juga membangun sebuah gerakan yang sangat visioner, yaitu membuat perjanjian-perjanjian dengan Yahudi dan juga orang-orang yang di sekitarnya, sehingga kokohlah umat Islam yang ada di Madinah, dan juga berkembanglah umat Islam di sana, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengganggu dan juga mengotori kesucian Islam di Madinah. Dengannya berkembanglah Islam di Madinah hingga sampai saat ini kita bisa rasakan akibat dari bagaimana perjalanan yang besar oleh Rasulullah SAW, serta perjuangan yang tidak sedikit oleh Rasulullah SAW lakukan, hingga kita bisa merasakan manisnya iman pada kali ini. Mungkin sekian pembahasan mengenai hijrah dari Mekah ke Madinah, serta strategi apa yang Rasulullah SAW lakukan ketika berada di Madinah. Mudah-mudahan dari sedikitnya yang saya sampaikan itu dapat menginspirasi kawan-kawan semua, dan juga dapat memberikan dorongan yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana cara mengelolanya dan juga bagaimana cara mengatur. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.